sekarang pembelajaran itu yang jadi subjek dan objeknya adalah mahasiswa. Gitu. Ketika mereka sudah mulai kelihatan ada kapasitas, ada kemampuan, mereka menjadi sebuah talent. Talent itu sudah berebut lah. Kita lihat dari survei WEF Future of Job, itu ternyata ke depan dalam sekitar 10 tahun ke depan, itu atau 5 tahun ke depan, itu 50% dari tenaga kerja sendiri merasa bahwa mereka itu udah nggak relevan lagi skillnya. Itu udah ada surveinya, Pak. Kalau bisa dilihat di PwC ngeluarin report tanya puting. Kenapa kamu pulang ngambil Purwadika di Bandung? Waktu itu sedang COVID. Nah, COVID inilah yang juga mungkin jadi turning point untuk mengubah semua hal ini ya. Dia bilang, gini Mbak lihat deh, sekarang ini di lapangan kerja, di lowongan kerja lebih banyak membutuhkan data analis, data scientist, dan data engineer. Kalau kita mau menyediakan sistem pendidikan yang lebih fleksibel, challenge-nya adalah kita butuh banyak partners, kita butuh banyak mitra. Perguruan tinggi itu kalau mau bergerak ke situ, itu perlu share atau share mahasiswanya juga dengan mitra. Kita lihat Pak ya, mungkin background yang terjadi itu adalah apa yang kita sebut dengan fenomena ini Pak, fenomena apa namanya, mempreteli Harvard. Oke Pak Togar, Pak Meta, Pak Asta, Bu Ratna, Pak Ridwan, ya sambil ngobrol saja mungkin. Kalau saya sih boleh memperkenalkan, jadi tamu dalam diskusi ini bukan tamu sih, ya semuanya juga tamu kecuali Pak Togar yang bukan tamu. Jadi yang bukan tamunya ada di luar, tamunya ada di dalam. Ini baru lagi nih, kita tamu semua, tuan rumahnya lagi ada di luar. Jadi berani-beraninya tamunya. Jadi kita pakai ITB Kampus Jakarta ya karena memang beberapa teman-teman yang akan kita ajak diskusi memang basisnya di Jakarta. Profesional-profesional kita juga banyaknya di Jakarta. Ya mau nggak mau masih daya tarik Jakarta sebagai pusat ekonomi, aktivitas bisnis masih di situ ya. Ya ITB cukup strategis nih. SBM tentunya punya kampus di sini. Ya sebenarnya ITB Kampus Jakarta kita sebut sekarang. Jadi Pak Ahmed dari PwC, Pak Asta dari CILUI, Bu Ratna dan Pak Ridwan. Ya, enggak sebenarnya diskusinya tanpa skrip. Jadi bebas nih Pak Asta. Jadi cuma temanya Pak Togar. Tapi sebelum Pak Togar join sebenarnya di belakang itu kita udah ngobrol. Ya, temanya sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita menyikapi bahwa perkembangan teknologi nggak bisa kita tolak. Ya, akhirnya ada pergeseran, saya nggak tahu disebut pergeseran nilai atau pergeseran demand bahwa kita membutuhkan lulusan yang punya skill, kompetensi tertentu. Ya, sedangkan kalau kita menyiapkan di jalur negeri, ya itu aturan-aturan dan lebih rigid, lebih kaku. Tadi Pak Asta sudah ngobrol tuh. Ya, mungkin Pak Asta bisa mulai dulu tuh. Gimana kalau kita menyiapkan ada karir baru, ya, terus kita nyiapkan S1 kita mau kayak gitu, kita nyiapkan kan memproyeksi lulusan kita akan gimana. Kita siapkan sekarang berubah lagi. Kejar-kejaran aja kayak Tom and Jerry. Iya, betul. Ya mungkin Pak Asta kalau ada yang mau disampaikan dulu sebagai pembuka. Ya memang benar sih. Jadi kalau kita misalnya mempersiapkan katakanlah pendidikan bergelar kita kan dimulai dengan S1 minimal ya atau D3. Itu kan kita harus merencanakan kurikulum kan mulai dari awal ketika masuk. Jadi itu kontrak antara perguruan tinggi dengan mahasiswa kalau kita mendeliver suatu pembelajaran atau capaian pembelajaran. Jadi di dalam kurikulum itu sekarang memang basisnya outcome based education. Kita sudah survei juga dengan stakeholder, ya, dengan pasar pada saat itu. Kita tentukan misalnya capaian pembelajarannya apa saja. Terus kita tentukan juga atau kita buat profil lulusannya seperti apa. Tapi kan dalam proses mahasiswa itu mengikuti pendidikan selama 3-4 tahun atau bahkan lebih. Artinya dia baru akan terpakai atau masuk dunia kerja itu setelah 3-4 tahun. Ya artinya bahwa kalau kita menyusun kurikulum kita harus memprediksi dari awal 3-4 tahun lagi itu pekerjaan seperti apa yang akan diikuti, profil lulusan seperti apa. Bahkan profil lulusan itu lebih dari itu. Bisa setelah lulus 2-3 tahun sampai 5 tahun setelah itu mahasiswa yang kita train itu lulus itu
masuk di dunia kerja seperti apa karirnya. Nah itu tentu saja tidak mudah bagi kita di perguruan tinggi untuk memprediksi hal seperti itu. Jadi makanya fleksibilitas kita juga terbatas karena memang struktur dan mekanisme pendidikan bergelar itu membuat kita memang harus begitu sudah susun resep ya itu harus sampai selesai. Nah memang sekarang ada sedikit perubahan di dalam sistem pendidikan tinggi. Ya kementerian membuat satu skema di ujung ya bahwa ada kegiatan namanya Merdeka Belajar gitu. Jadi mahasiswa itu sekarang diberikan ruang untuk mengeksplor atau bereksplorasi sendiri untuk mengembangkan relevansi dia nanti di dunia kerja. Jadi di akhir tahun terakhir lah katakanlah semester mulai dari semester 5, kalau kita sekarang bicara 5, 6, 7 itu mahasiswa itu boleh untuk melakukan kegiatan di luar kampus. Nah ini juga tantangan sebenarnya. Belum tentu kita bisa memprovide atau memfasilitasi seluruh mahasiswa. Sampai saat ini kan bagi UI saja kami mendapatkan tantangan itu. Gitu. Jadi misalnya kementerian itu membuat kegiatan, daya tampungnya kalau dibilang di perguruan tinggi, di semua perguruan tinggi, bahkan kalau kita bilang UI posisinya Jakarta, ya mahasiswanya highly kompetitif, itu saja tidak lebih dari 50% daya tampung. Jadi bahkan kalau kita bilang kita punya demand misalnya 10.000, belum sampai 5.000 yang tertampung dengan program-programnya pemerintah gitu ya, karena kita juga harus sharing dengan seluruh Indonesia ya. Tapi itu berarti bahwa itu menjadi tantangan kalau kita mau menyediakan sistem pendidikan yang lebih fleksibel. Challenge-nya adalah kita butuh banyak partners. Kita butuh banyak mitra. Perguruan tinggi itu kalau mau bergerak ke situ, itu perlu share atau share mahasiswanya juga dengan mitra. Dan kita tahu bahwa sekarang pembelajaran itu yang jadi subjek dan objeknya adalah mahasiswa. Gitu. Ketika mereka sudah mulai kelihatan ada kapasitas, ada kemampuan, mereka menjadi sebuah talent. Talent itu sudah berebut lah. Gitu. Saya yakin semua dosen tahu lah kalau misalnya cari mahasiswa untuk proyeknya dia saja, untuk penelitian, untuk segala macam, hanya untuk itu saja. Itu sekarang dia harus compete dengan industri, dengan yang lain-lain gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa si subjeknya, mahasiswa ataupun katakanlah talent kita sekarang ini juga sekarang kritis melihat perkembangan pendidikan kita. Kritis dalam melihat apa sih yang harus mereka persiapkan untuk masuk dalam dunia profesi. Jadi bukan hanya kita lembaga pendidikan tinggi yang punya resep terus menganggap bahwa resep itu ampuh gitu ya untuk semuanya gitu, tidak juga ternyata ya kita harus beradaptasi juga dan belajar. Makanya perubahan-perubahan ini menyebabkan ya kita juga mau lihat apakah ada potensi, ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan secara lebih fleksibel gitu ya. Dan ini sudah terlihat ya kan di dunia kerja atau di industri sekarang ini banyak sekali pihak-pihak mitra yang menganggap bahwa kita bisa menyediakan sarana atau bootcamp ya untuk mengakselerasi talent ini. Jadi ya mungkin kita harus lihat bahwa ekosistem pendidikan terutama untuk menyiapkan talent itu juga sekarang ini sudah banyak pemainnya dan tidak hanya perguruan tinggi. Jadi mungkin perlu ada suatu framework, satu bentuk kerjasama, kolaborasi gitu sehingga kita bisa menyediakan pengalaman belajar yang terbaik sebenarnya buat mereka. Gitu Pak. Itu menarik nih. UI berarti sudah mikir beyond berapa meter di depan. Ya itu. Tapi mungkin saya coba gali juga dari pandangan ya dari sisi mungkin dari PwC, mungkin juga nanti juga dari Litbang Kompas ya. Kira-kira ya kondisinya sebegini. Ya, apa yang perguruan tinggi itu punya, kalau menurut saya jadi tantangan, tapi juga ada peluang. Tadi yang terakhir kan peluang. Bahwa ada yang sudah memberi layanan bootcamp, padahal perguruan tinggi juga sebenarnya punya peluang. Ya. Mangga, ini sebagai informasi, ini juga salah satu contoh gimana karirnya shifting jauh. Dari background Pak Ahmed ini teknik kimia. Teknik kimia nih Pak Togar, tapi sekarang di PwC Consultant yang ngurusin human resource atau apa. Ya human capital atau saya nggak ngerti itu.
Maka Pak Ahmed. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya akan jawab dulu dari sisi kacamata framework atau dunia profesional seperti apa, baru Iya. nanti kita bahas secara personal. Iya. Mungkin dari yang dunia profesional, kalau kita lihat dari kebutuhan job atau jabatan saat ini, itu ada istilahnya namanya success profile atau profil orang ini dipetakan berdasarkan kompetensinya, pengalaman, dan kemudian attitude-nya, apa aja yang dibutuhkan agar dia bisa menjalankan jobnya itu secara efektif. Nah, kaitannya apa nih nanti dengan perguruan tinggi nih dan penyedia bootcamp dan lain-lain? Iya. Ini yang bisa kita potret adalah dari sisi knowledge atau technical competencies-nya. Nah, ini yang sebenarnya menarik nih. Kalau kita lihat kan saat ini lulusan pendidikan reguler itu ada sedikit gap tuh dibandingkan dengan kebutuhan tenaga kerja. Tapi itu bukan hanya kita rasakan, tapi ternyata ada surveinya. Iya. Kalau kita lihat dari survei WEF Future of Job, itu ternyata ke depan dalam sekitar 10 tahun ke depan itu atau 5 tahun ke depan itu 50% dari tenaga kerja sendiri merasa bahwa mereka itu udah nggak relevan lagi skillnya. Oke. Itu udah ada surveinya Pak. Kalau bisa dilihat di PwC ngeluarin report namanya Putting Skill First. Salah satunya ada terkait itu. Bagaimana kita menjembatani nanti pemenuhan skillnya itu yang penting kan. Itu yang paling penting kita perhatikan adalah kita harus stay relevant di industri. Kita harus talking kepada industri. Kemudian kita menggandeng learning providers, university dan pemerintah juga nih Pak. Kaitannya nanti bagaimana kita mengkredensialisasikan kompetensinya. Oke. Pertama dalam bentuk apa? Sertifikasi misalnya. Iya. Yang kedua kredensialisasi dalam bentuk bootcamp misalnya kan. Iya, dapat badge tertentu gitu ya. Iya. Itu yang paling penting sih. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan kan? Yang bisa kita lakukan nanti kita harus memberikan akses yang mudah bagi para profesional. Tadi kan kita udah diskusi nih, ternyata yang banyak ambil kan mahasiswa nih. Kenapa nih profesional misalnya tidak banyak yang mengambil lah? Itu jadi pertanyaan juga yang perlu kita jawab itu sih. Ya menarik nih, karena gini sebagai informasi tadi Pak Togar, karena Pak Togar nggak ikutin diskusi yang langsung ya. Tempatnya Pak Ridwan, Direktur Pendidikan Non Reguler tadi sudah mulai kerjasama dengan penyedia provider bootcamp. Ya, kebetulan di bidang AI dan Big Data. Kita sebenarnya marketnya ingin para profesional yang sudah bekerja malam. Begitu kita buka kelas itu mungkin setengah ya, atau 40% setidaknya mahasiswa. Dan sebagian mahasiswa kita. Jadi bukan yang kuantitatif. Yang bukan kuantitatif. Jadi ini kan mungkin marketnya electrical, informatik, bidang-bidang itu ya. Jadi mahasiswa kita yang basicnya earth science, bidang-bidang kayak saya nih. Ya ada geologi, geodesi. Dia merasa dia ada ya, kesadaran sendiri. Bayar. Jadi mahasiswa ini bayar. Ya, saya curiga kan karena kan sekarang kita ngomong job di dosen-dosen di ITB nih beberapa. Oh, kuliah pagi mahasiswa tuh kayak asal lulus saja. Jangan-jangan itu asal lulus, di sini dia butuh, di situ serius. Jadi kebalik gitu ya. Ini juga jadi tantangan. Nah, saya coba gali ya sebelum nanti ke Pak Togar ya tuan rumah yang ada di luar. Ya dari Bu Ratna Barata nih kalau dari Litbang Kompas mungkin punya data dari hasil Mungkin sekarang ini pengalaman dulu ya Pak. Iya. Selamat pagi Pak Togar. Saya Ratna, dulu muridnya Pak Ridwan di planologi, kemudian S2-nya di ilmu ekonomi UI, jadi udah kanan kiri nih dosen-dosen saya nih. Lalu termasuk yang shifting career juga. Shifting Jadi career lagi. saya dari planologi kemudian masuk ke Litbang Kompas yang berbasis riset. Lalu tahun 2021 saya dikasih amanah untuk jadi Head of Data Science and Product Research di Kompas. ya. Jadi lebih apa ya, lebih Hard agak technical. beda daripada kalau di Litbang Kompas kita lebih banyak mengurus survei segala macam. Nah ini lebih sekarang ini mainannya machine learning, AI dan yang lain-lain. Iya. Jadi technical competence berarti dikejar. Nah itu, nah ini yang kemudian shifting career di tempat saya itu karena kebutuhan organisasi dan juga mungkin akan diikuti oleh teman-teman lain di Kompas ataupun di tempat lain ya, karena mereka harus mengisi posisi dan paling nggak promosi seperti itu. Nah itu yang kemudian ada gap yang saya harus ngejar gimana supaya saya bisa compete dengan paling nggak ngobrolnya enak dengan tim saya di bawah, karena mereka semua adalah anak milenial, Gen Z bahkan yang lulusan dari mana-mana, termasuk ada yang dari sini ada anak ITB Pak, teknik minyak. Terus kemudian S2 perminyakan juga LPDP. Pulang dia ngambil bootcamp. Alasannya sewaktu saya wawancara loh,
namanya Citra. Kenapa? Wah, ini boleh sebut nama ya? Sebut merek. Saya kan bingung ya. Ini anak udah di minyak, udah sempat bekerja di teknik perminyakan di luar sana, terus LPDP-nya dapat di Eropa. Kenapa kamu pulang ngambil Purwadika di Bandung? Waktu itu sedang COVID. Nah, COVID inilah yang juga mungkin jadi turning point untuk mengubah semua hal ini ya. Terus dia bilang, gini Mbak lihat deh, sekarang ini di lapangan kerja, di lowongan kerja lebih banyak membutuhkan data analis, data scientist, dan data engineer dibandingkan saya yang sudah pengalaman di perminyakan 1 atau 2 tahun, kemudian di LPDP dapat minyak lagi. Jadi akhirnya saya harus ngambil tambahan kursus untuk upgrade skill. Nah seperti itu. Kemudian di harian Kompas yang teman-teman bapak ibu semua bisa akses di Kompas ID. Ini sekalian promosi ya, promosi selubung. Aplikasinya silakan di-download. Nah itu juga banyak sekali membahas tentang shifting career, long life learning, di mana memang salah satu pemicunya adalah pandemi kemarin, COVID. Jadi orang tuh tiba-tiba harus, wah, kok situasinya berubah seperti ini. Kemudian teknologi berubah. Lalu ada semacam insecure bahwa satu job itu tidak cukup. Sehingga berlomba-lomba untuk menambah skill dan juga kompetisi yang luar biasa, karena sekarang ini dunia banyak sekali freelance. Jadi bisa diambil oleh siapapun, remote working. Jadi kita semua harus, kita harus mengejar. Istilahnya apa tuh, ekonomi apa yang Gig ekonomi. Gig ekonomi. Nah seperti itu. Jadi kemarin Side jobs. sudah mulai gitu semua. Memang. Saya kebetulan nggak dapat brosurnya Pak Ridwan. Kebetulan kemarin kita cari bootcamp. Wah, kita yang usia, saya ini kan termasuk Gen X ya, karena lahir 78. Jadi kita gimana nih bisa compete? Akhirnya kita cari yang memang afiliasi Kompas di Universitas Multimedia, itu kan afiliasinya Kompas. Kita daftar rame-rame. Itu tuh dia buka tuh 700 bisa kan dapat. Pakai webinar, pakai Zoom doang. Zoom doang 700 seminggu 2 kali. Terus kemudian pakai aplikasi dan ada videonya. Nah, itu yang kita kejar ya, kalau kita tahu yang saya bisa harus ada rekamannya. Soalnya kita kan nggak mungkin ikut terus. Tuh, seperti itu. Jadi ketika Zoom tuh suka ada meeting dan sebagainya. Nah, kemudian saya tuh dari kantor berapa ya? 20-an ya. 20-an seumur saya dan lebih tua dari saya. Terus temennya iya benar, mahasiswa ada juga, mahasiswa, tapi ya ternyata ketika di dalam ada juga yang memang junior, ada juga yang senior, programmer lama yang kemudian mereka harus update ini ya. Oh ternyata Python tuh seperti ini sekarang. Nanti lama-lama kita programming kan cuma ngomong. Ya kan? Ya, benar. Ya, udah kayak gitu. Jadi kita ngajarin C++, Visual Basic, programming ngomong aja. Nah, seperti itu Pak, kebutuhan yang kita rasakan dan juga dari hasil konten-konten tentang long life learning ataupun shifting career di Kompas ID seperti itu. Akhirnya menarik, akhirnya jadi gig ekonomi kan sebenarnya. Jadi kita udah ke arah sana kan. Ini saya mau lihat perspektif dari Pak Togar, ya perspektif bisnis manajemen yang lebih luas gitu ya. Karena ekonomi kita juga mungkin udah ngarah ke gig ekonomi kan. Ya ini gimana nih Pak Togar, dan menyiapkan orang-orang yang siap berkompetisi dalam era gig ekonomi kan. Jadi sebenarnya ya Betul. nggak masuk ke perusahaan besar lagi gitu ya. Terus saya izin minum ya Mas. Mangga, nggak ada mereknya kok. Pak Togar minum apa di sana Pak Togar ini? Pak Togar, pandangannya dari sisi perspektif bisnis dan manajemen yang sudah nampaknya berubah gitu ya. Iya, memang terjadi beberapa perubahan ya yang kita sebut dengan paradigm shift ya, pergeseran paradigma ini, baik dalam tataran pekerjaan, job ya, maupun dalam tataran perguruan tinggi. Nah, tadi sudah dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan pekerjaan, itu dituntut adanya suatu adaptiveness ya, bagian dari resilience. Jadi ini yang memang harus kita persiapkan di perguruan tinggi untuk orang-orang yang nanti bisa berkiprah untuk adaptif dengan suatu tantangan baru ya. Apa yang dimaksud dengan adaptif? Jadi mereka bisa belajar hal yang baru, mengaplikasikan hal yang baru, dan itu tadi diambil
based on demand, ya tergantung kepada kebutuhan. Tadi masuk ke masalah mikro kredensial. Nah, perguruan tinggi juga bergeser yang tadi hanya bersifat degree ya, tadi udah disinggung ijazah, itu masuk kepada dua hal ya. Yang pertama dia masuk ke lifelong learning ya. Jadi dia berbicara pembelajaran sepanjang hayat. Jadi bukan hanya sampai ke degree saja. Nah, yang kedua juga dia membuat suatu layanan yang boleh dikatakan punya 4 dimensi saat ini sekarang. Kalau kita ambil perspektif dari mikro ya, ada yang mikro profesional, jadi dia mempersiapkan orang untuk menjadi profesional, apakah itu masuk ke dalam karir baru, apakah dia mengaccelerate karir, atau bahkan dia mau mengubah karirnya. Ya, jadi ada yang disebut dengan mikro ekstra, jadi dia mempelajari hal-hal baru yang sesuai dengan penugasan yang diberikan ataupun minatnya, ataupun yang disebut dengan rekognisi ya, RPL, rekognisi pembelajaran lampau, itu juga disebut dengan micro recognition. Juga layanan yang disebut dengan micro scholar. Nah, orang-orang yang mau belajar hal yang lebih mendalam untuk menjadi scholar, ya, untuk di lab, untuk dia bisa mendesain sesuatu dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah bahwa perguruan tinggi itu bukan lagi bicara capaian pembelajaran singular ya, yang satu arah atau satu warna, tapi udah bergerak. Dulu ada yang disebut dengan T, katanya, kompetensi T, di mana dia mempunyai hal yang dalam, kemudian dia juga mampu untuk berkolaborasi, problem solving, leadership dengan yang lain. Nah, sekarang ini udah dikembangkan yang disebut dengan kompetensi V. V ya, jadi dia punya dua yang dalam, ya apakah itu digital dengan sesuatu yang dia bisa dalamin, sehingga nanti pada saat dia menghadapi tantangan di dunia kerja, mereka itu bisa mempunyai resilience yang tinggi. Nah, ini perubahan-perubahan yang kita lihat. Nah, pertanyaan terakhir adalah bagaimana kita bisa melihat peluang ini? Tentunya pertama memang perguruan tinggi harus berubah tadi ke dalam 4 koridor tadi itu. Mikro-mikro tadi itu. Dan juga dia tidak hanya di dalam meluluskan, tetapi mengantarkan lulusan tadi sampai ke tempat kerja ataupun menciptakan entrepreneur baru. Nah, yang terakhir adalah mengenai bisnis modelnya, seperti apa. Nah, bisnis model ini yang menarik, yang memang harus kita rumuskan, tapi salah satu yang bisa kita jadikan benchmark adalah beberapa platform itu sudah berhasil untuk mendapatkan bisnis model yang lebih sustainable. Salah satunya tadi Pak Hasto sudah menjelaskan tentang bootcamp. Nah, bootcamp ini misalkan mereka menawarkan pasti mendapat pekerjaan, ya. Nah, ternyata itu memang ada trik-trik khusus yang harus kita pelajarin untuk bisa menarik sebanyak mungkin perusahaan-perusahaan yang membutuhkan talent dan sebanyak mungkin orang-orang yang bisa membentuk talent, dosen-dosen kita maupun para network kita yang terjadi di sana. Dan mix dan match ini akan terjadi dan itu akan bisa berkembang terus kalau itu sudah mendapat reputasi dan punya, boleh dikatakan, manfaat, nilai bagi semua pemangku kepentingan. Itu kira-kira pandangan saya terhadap dua tadi, dunia pekerjaan dan dunia perguruan tinggi. Ya, terima kasih Pak Togar, menarik. Jadi akhirnya saya akan menembak Pak Ridwan, karena tadi nyebut bagaimana perguruan tinggi mengantisipasi ini. Perguruan tinggi punya bisnis modelnya gimana? Kan harus punya layanan yang siap seperti ini. Saya nggak tahu nanti kesiapan ITB ini Pak Ridwan sebagai nahkoda. Jadi Pak Ridwan ini jadi diamanatkan nahkoda untuk ngurusin pendidikan yang tidak ada gelar. Nah, mungkin strategi ya kita perlu gali. Dan benchmark saya selalu nih ngomong sama Pak Ridwan karena saya anak buahnya Pak Ridwan. Saya kalau nyari ya, saya keluar tuh benchmark terdekat kita CIL UI. Saya bilang bukan kompetitor, tapi menurut saya kita harus nge-benchmark positioning kita ataupun nanti calon kolaborator atau kerjasama itu CIL UI. Dan kalau di luar tadi saya sebutkan, saya ngelihat waktu kita jalan ke Jepang, Osaka University, ya
Jadi ini Pak Togar kaget karena saya dulu sekolah di Jepang, basisnya di Jepang itu kan tradisional. Ya, S1, S2, S3, riset, publikasi, paten dan gitu aja tugasnya. Nah, Osaka University itu national university, negeri. Dia nggak perlu pendanaan lain, tapi dia buka Osaka University International Certificate Program. Jadi kayak 6 bulan ya, di-convert ke SKS S2 bisa gitu ya dengan jelas harganya sekian, harga ini sekian, udah jelas tuh bisnis modelnya dia ada, ya bisa kita contek tiru. Nah, saya mau lihat nih Pak Ridwan strateginya gimana melihat seperti ini. Ya, memang sekarang setelah di bawah Bu Reni ini ada satu direktorat ya. Direktorat di bawah direktorat baru di bawah Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan. Ini juga kita mendapatkan beberapa masukan, namanya jangan itu, tidak komersial katanya. Termasuk mungkin juga dari Pak Togar nih, jangan non reguler, Irregular, lebih lagi irreguler. tanpa bentuk. Padahal maksudnya mungkin lebih tidak berpihak mungkin ya, istilah itu diambil pada mulanya ialah pendidikan non reguler itu tidak bergelar dan mewadahi dua bisnis utama. Yang pertama memang mengamalkan undang-undang keinsinyuran, ada program studi program profesi insinyur yang ITB masih RPL itu belum memiliki program yang reguler begitu ya. Terus kemudian berikutnya ya continuing education ini pendidikan berkelanjutan, di mana ini sebetulnya untuk menciptakan peluang yang lebih banyak bagi masyarakat untuk mendapatkan, tadi Pak Asta menyampaikan begitu ya, skill tanpa harus S1, S2, S3 dan peluang bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan meskipun tidak bergelar di ITB. Kesananya mungkin bisa juga jadi bergerak dengan skema non reguler non gelar itu begitu ya. Jadi asal S1, S1-nya dilihat begitu ya, dari mana, terus kemudian bisa mengambil berapa mata kuliah begitu yang atau mengambil kegiatan pelatihan yang diidentikan dengan bagian atau satu mata kuliah tertentu, di mana bila diambil secara kontinu di satu program studi bisa kemudian dipertimbangkan untuk credit earning begitu ya. Nah, itu mungkin yang sedang dilakukan oleh ITB dan membutuhkan masih banyak masukan, di mana pada tahun ini begitu ya, sejak tahun lalu diakselerasi begitu ya. Kita melihat ada banyak varian ya. Ada yang pelatihan itu perlu tapi inginnya gratis gitu ya. Terus kemudian tadinya tidak ada pelatihan tapi berdasarkan kebutuhan tadi based on demand, jadi perlu, bahkan jadi mahal pelatihannya begitu ya. Terus kemudian ada yang ini selama ini sebetulnya ada begitu ya kajian itu, cuma ini diberikan secara formal saja di pendidikan yang sifatnya degree gitu. Nah, ini bagaimana dibungkusnya? Nah, kami sebetulnya sedang belajar itu bahwa ITB sudah mulai merentangkan sayap yang satunya lagi untuk lebih mewadahi kebutuhan masyarakat sebetulnya itu. Selain juga kegiatan continuing education ini juga mewadahi, tentu saja belum berkembang seperti yang dilakukan di JOUI begitu ya, untuk CPD dari undang-undang keinsinyuran itu ya, PSPPI, di mana itu nanti terhubung dengan dunia kerja di industri ataupun yang lainnya yang pelatihan ataupun training ataupun workshop itu tadi digunakan untuk bukan hanya meningkatkan pengetahuan tetapi juga untuk mendapatkan, memelihara atau meningkatkan sertifikasi itu keahliannya, skill itu ya dalam bentuk certified itu. Mungkin sampai itu kita itu sekarang sampai akhir tahun 2023 itu memetakan begitu ya. Memetakan bahwa dari 12 fakultas sekolah yang ada di ITB begitu ya, ada yang memang sudah advance seperti ini yang dikomandani Pak Togar di SBM begitu ya, yang sudah bisa melihat ceruk-ceruk pasar yang dibutuhkan secara non gelar itu apa saja begitu ya. Ada yang termasuk
juga kami begitu yang di bidang perencanaan wilayah dan kota mulai terbuka sebetulnya perencanaan wilayah dan kota itu bukan hanya untuk perencanaan wilayah dan kota juga begitu ya, tapi untuk semua gitu ya, supaya implementasi tantangan apalagi setelah Undang-Undang Cipta Kerja ya menjadi lebih terbuka. Nah, saya jadi ingat tuh salah satu pendiri SBM karena dosen kita ya Bu Ratna, Pak Budi begitu ya. Saya ingat waktu kuliah dulu dia pernah menugaskan ke saya begitu ya, menganalisis satu jurnal di mana kita dulu masih semester keberapa ya, bahasa Inggrisnya juga bacanya masih sulit begitu. Itu tapi sekarang itu selalu saya ceritakan ke mahasiswa ataupun di pelatihan-pelatihan begitu ya. Antara saya lulus mendapatkan nilai A atau E begitu ya dari Pak Budi itu. Jadi jurnalnya itu jurnal tahun 85 86 terkait dengan telecommuting begitu ya. Telecommuting. Kok ada model kerja telecommuting yang bisa melakukan aktivitas kerja bukan di tempat pekerjaan begitu, tapi di rumah atau di tempat lain begitu. Waktu itu saya nggak itu. Udahlah ini yang penting kita mengerjakan tugas dan sebagainya. Ketika saya S3 begitu ya, saya buka lagi itu tidak menganalisis metodenya, tetapi menganalisis kenapa sih jadi ada jurnal ini, latar belakangnya kenapa. Ternyata mereka awal mulanya itu environmental concern, perhatian terhadap lingkungan, mereka menata lingkungan perkotaan dan mengalihkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya polutif ke pinggiran kota, ke luar kota, dan akhirnya kegiatan-kegiatan tersebut dibuang itu ke negara yang lain begitu ya, seperti di kita mungkin ya. Nah, ketika itu sudah tidak ada di negara maju tersebut, kemudian berkembanglah kegiatan sektor jasa, di mana pada saat itu terjadilah akselerasi di mana kegiatan jasa apa lagi mungkin yang harus dikembangkan. Nah, mulailah di situ berkembang berbagai macam kreativitas, inovasi di mana memungkinkan bukan hanya telecommuting untuk berkomunikasi di tempat yang beda dan melakukan pembelajaran, tapi bisa juga untuk bekerja, untuk sekarang ada berbelanja gitu ya, dan melakukan aktivitas lainnya begitu ya. Makanya teman kita kan cerita bahwa di YouTube itu atau di sekarang di dunia pertrainingan ada training yang paling murah sampai training yang paling mahal, yoga yang lebih baik kita jadi training yoga aja. Nah, itu mungkin. Nah, ternyata ini tadi dipicu oleh pandemi bisa mengubah segalanya begitu ya. Dan sekarang baik yang pendidikan gelar ataupun yang sifatnya non degree seharusnya bisa saling mengisi begitu ya. Yang gelar itu dengan berbagai macam struktur, aturan begitu ya, mungkin bisa diisi skillnya itu tadi mungkin Pak Asta menyampaikan, Bu Ratna juga menyampaikan dari pelatihan-pelatihan ataupun workshop tersebut mungkin ya. Nah, itu yang kita di ITB masih belajar juga gitu ya, untuk mulai melakukan secara lebih luas, lebih besar lagi, dan tentu saja tidak bisa sendiri, berkolaborasi tentu saja yang paling dekat dengan Universitas Indonesia. Itu mungkin sementara Pak Irwan. Ya saya coba gali lagi ke Pak Ahmed ya. Jadi dari pengalaman dari PwC melihat sementara ini ya. Jadi karir itu shifting. Nah, saya mau lihat yang satu lagi. Kita pernah diskusi salah satu masih teman Parituan Sakatan, deputi di Bappenas ya, bahwa ada satu lagi Teknik kimia juga. Teknik kimia. Jadi dia satu lagi berpikir bahwa usia 55 ke ini tuh sebenarnya usia produktif. Tapi dia berhenti, retire. Tapi kan dia harus tetap produktif kalau nggak jadi beban. Ya kan, kalau nggak dia produktif, beban sebenarnya kan. Nah, kalau dia bisa produktif gitu ya. Ini harusnya gimana nih nyiapinnya? Mereka expert sih di perusahaan ataupun di tempat bekerja sebelumnya. Tapi begitu karirnya stop ya karena tuntutan secara administratif, pensiun gitu ya, berhenti. Tapi masih cukup kuat atau cukup mampu produktif gitu. Malah tadi saya diskusi sama Pak Asta, masih peak kok di situ. Ya. Nah, ada mikir ke sana nggak, atau ada gambaran hasil riset dari PwC dan lain-lain bahwa ini juga harus kita siapkan supaya usia 55 ke ini bukan beban tapi produktif gitu. Yang lain ini selain nyiapkan yang early karir, karena nanti saya mau balik lagi ke early karir karena early karir menarik. Ya. Oke.
Mungkin dari sudut pandang ini ya, ketika 55 ini angka pensiun ya, kemudian kita kaitkan juga, pertama harus kita kaitkan dengan ekspektasi hidup dari warga Indonesia sendiri sebenarnya. Kalau kita lihat dari ini ya, riset PwC dan WEF terkait putting skill first, sebenarnya tidak ada batasan. Angka 55 itu menjadi angka pensiun. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah kita memperkuat ekspertisnya. Karena sebenarnya kompetensi itu kan sebenarnya mulai dari knowledge, skill, dan expertise ya, atau attitude. Jadi ini yang perlu kita perkuat nih. Kalaupun nanti dari seseorang itu pensiun, kita harus gali lagi nih, apa kira-kira skill yang demand-nya masih banyak ketika saya pensiun. Kita kaitkan lagi dengan gig ekonomi kan, misalnya. Dari gig ekonomi kita lihat, oh kalau dari misalnya saya masuk ke gig ekonomi sebagai gig worker misalnya, kira-kira potensi pasar saya ini gimana? Apakah saya ini bisa menjadi data analis? Apakah dengan pengalaman saya sebagai expert misalnya di pertambangan, saya bisa jadi expert di berbagai perusahaan expert networks, misalnya seperti GLG, Arches, dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Itu yang perlu kita explore sebenarnya ketika nanti kita memasuki masa pensiun, atau saya ingin jadi expert di suatu consulting yang lain. Itu jadi menarik sih, Pak Irwan dan Bapak Ibu sekalian, termasuk Pak Togar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita bisa mengoptimasi peluang karir setelah kita pensiun atau setelah 55 tahun, seperti itu. 55 itu kan batasan karena administratif ya, sebenarnya lebih kan. Kita tetap produktif sampai usia. Saya boleh nambahin. Nambahin. Jadi kalau dari pengalaman saya untuk di sekarang ini kan banyak profesi baru dan anak teman-teman yang berusia muda ini banyak banget ya. Banyak banget. Masuk. Tetapi di satu sisi untuk yang usia 40, 45, 55 itu tetap punya satu keunggulan kalau menurut saya. Jam terbang dan pengalaman itu, wisdom itu tuh nggak bisa tergantikan oleh teman-teman yang masih muda. Karena mereka nanti pada saatnya lah ada titiknya mereka dapat. Disitulah peran yang bisa kita tidak bisa digantikan oleh mereka, dan kita bisa kolaboratif dengan mereka, bergandengan. Mungkin kita nggak akan sehebat teknis dengan mereka ya, karena kan teknologi naik terus nih. Dan mereka pasti dapat yang baru nih di dunia, di pendidikannya di universitas pasti dapat metode-metode yang baru nih. Nah seperti itu paling di usia yang agak senior ya, saya nggak ngomong lansia, senior, kita bisa bergandengan tangan dengan teman-teman muda itu untuk jaga batasannya, karena mereka belum punya paradigma yang sejauh kita, wisdom yang kita punya dan experience yang kita punya. Gitu sih Mas kalau pandangannya saya melihat dari dunia kerja dan saya sebenarnya lihat kacamata gini ya, sambil diskusi Pak Asta. Jadi kalau kita melihat bahwa layanan perguruan tinggi, bisnis model dari perguruan tinggi, layanan tambahannya, ya kita misalnya mengejar layanan kompetensi, ini kan nyiapkan orang yang sebenarnya usia baru berkarir atau karir situ ya mungkin di bawah 40 ya. Tapi sebenarnya ada market baru, market bukan baru saya bilang, sebenarnya market yang nggak tergarap. Kalau kita bisa dari wisdomnya akan bermanfaat. Nah ini kulturnya dia harus tahu, kultur bekerja ya secara profesional ya, etik dan lain-lain. Nah cuma ya, perguruan tinggi mereka mapan. Kalau saya dikasih training skill, kalau misalnya usia 50 mungkin mampu bayar, asal saya punya karir yang tertentu yang produktif. Mereka sebenarnya siap, tapi karena gini, kalau pensiun dikasih uang, saya dikasih uang, terus bikin bisnis bisa aja bangkrut karena nggak punya pengalaman bisnis, atau memang percobaan ke 100 baru saya berhasil. Tapi udah habis dulu uangnya, pokoknya udah habis. Saya bikin bisnis udah habis uangnya, percobaan ke 100 baru berhasil. Nah, saya ngelihat bagaimana di perguruan tinggi, ya artinya saya yakin nih masih banyak orang-orang di dunia industri yang karirnya bukan usia senja, tapi karirnya sudah senior ya, sudah matang dari sisi kemampuan finansial bagus, tapi dia tetap ingin produktif dan pasti harus produktif gitu ya. Nah, gimana nih Pak Asta, Pak Ridwan melihat yang posisi ini? Ya, nanti saya juga mau gali dari Pak Togar gitu posisi di sini dengan mikro, mini atau pendidikan tertentu. Ya Pak Asta mungkin ada pandangan. Ya sebenarnya saya mau kasih contoh yang menarik sebenarnya ketika COVID ya. Jadi pada saat COVID, kita tahu bahwa COVID pandemi ini kan tidak ada yang tahu dan tidak ada yang punya pengalaman tentang bagaimana menangani pandemi sebenarnya.
Dan kita tahu bahwa di garis depan itu tenaga medis, ya, nakes, itulah yang harus berhadapan. Jadi pada saat itu demand terhadap pengetahuan tentang COVID itu begitu tinggi dan information sharing itu sangat penting. Pengalaman dari misalnya satu rumah sakit atau satu istilahnya layanan kesehatan di satu tempat yang menangani kasus-kasus COVID itu akan sangat penting untuk bisa diketahui oleh orang lain dengan cepat. Jadi sebenarnya kalau kita lihat relevansinya kembali kepada mereka yang sudah berada dalam dunia profesi, mereka yang mungkin sudah bahkan sampai pada suatu titik di mana mereka dalam posisi yang cukup tinggi dan cukup cukup mapan ya, tetap membutuhkan update terhadap hal-hal yang baru. Itu satu. Jadi itu merupakan peluang besar. Tapi kan kembali lagi yang harus siap dengan itu adalah mereka yang bisa mengkomposisikan katakanlah materi pembelajaran yang dengan cepat mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, COVID itu merupakan satu contoh yang menarik. Kenapa? Karena ya harus dibutuhkan dalam waktu singkat kita bisa menghasilkan satu konten yang bisa dipelajari semua orang, disangkakan kemampuan mereka dalam menangani kasus-kasus tersebut. Nah ini satu contoh aja. Saya cuma ngambil contoh dari teman-teman di Mary yang mengerjakan modul-modul itu ya, dan mereka berhasil gitu menawarkan dan bahkan diikuti oleh banyak sekali tenaga kesehatan ya, dari rumah sakit maupun puskesmas seluruh Indonesia. Nah ini satu contoh sebenarnya bahwa kalau kita lihat perguruan tinggi itu punya peran yang luar biasa karena bahkan kalau dibilang sekarang kalau kita bicara misalnya bootcamp ataupun bisnis model yang ada di industri sekarang ini, itu rata-rata kan pasti sudah paling enggak mereka punya captive market. Kemudian mereka punya core dari supply informasi dan learning kontennya itu sudah mapan gitu ya. Sementara kalau perguruan tinggi sebenarnya punya experts gitu. Kita punya experts gitu ya. Kita punya tenaga ahli yang boleh dibilang bahkan kalau saya bilang misalnya universitas itu kan harusnya multidisiplin. Kompetensi A, B, C dan sebagainya itu banyak gitu ya. Jadi kalau mau lihat dari perspektif dari kedokteran begini, dari engineering begini, mungkin dari data science ataupun dari psikologi bahkan beda-beda. Nah, itu merupakan kekayaan yang sebenarnya mampu digunakan untuk menjawab tantangan-tantangan ini. Jadi kebutuhan masyarakat seperti tadi untuk lifelong learning, untuk yang mereka pada jenjang apapun, apakah di atas katakanlah pasca lulus ataupun middle career gitu ya, di antara umur 30 sampai 40, 40 sampai 50 atau bahkan yang sudah memasuki era pensiun, itu kan demand-nya beda-beda. Dan perguruan tinggi itu sebenarnya punya experts yang bisa menyiapkan itu. Jadi kita hanya perlu melihat bahwa inilah demand-nya, kebutuhan yang diminta atau diharapkan oleh masyarakat. Dan tujuannya tentu saja kembali lagi tadi gig ekonomi misalnya. Bagaimana mengarahkan bahwa kita bisa menjawab tantangan orang butuhnya apa dan kita jawab dengan pelatihan ataupun materi-materi seperti apa. Nah tadi menarik pertanyaannya. Terus yang akses siapa gitu kan? Nah, menurut saya kita memang perlu belajar banyak dari pandemi kemarin. Yang paling seseorang yang ingin belajar, kalau dia tidak bisa kemana-mana pun, gitu ya, dia bisa belajar melalui online, ya kan? Dan online itu punya karakteristik yang menarik sebenarnya, karena ketika orang belajar online, maka dia harus belajar secara mandiri, self-paced learning, gitu. Bukan hanya itu. Pola belajarnya pun ternyata berubah. Yang tadi ya kita itu mungkin directional dengan satu arah gitu ya. Mulai mengarah kepada collaborative learning. Mulai mengarah kepada satu proses di mana kita memang harus bekerja sama atau sharing knowledge berdasar dari sesama learners, bukannya dari dosennya bahkan gitu ya. Bahkan dosen memfasilitasi proses belajar itu, menyediakan suatu environment di mana mereka bisa mengalami pengalaman belajar yang maksimal. Dan itu merupakan satu model yang menurut saya perlu kita berikan, jadi kita siapkan bagi tadi
jenjang-jenjang learners ini gitu ya, mulai dari level yang baru lulus fresh graduate sampai mereka yang mungkin mau memasuki pensiun, karena ya akses itu tetap menjadi tantangan. Jadi kalau kita bisa memberikan akses yang memang bahkan secara virtual bisa diakses dengan mudah gitu ya, maka itu akan memungkinkan tadi itu generasi gig ekonomi itu akan muncul dengan sendirinya dan mereka bisa bertumbuh gitu ya, apakah secara vertikal gitu kalau mau karir gitu, atau secara lateral, horizontal gitu ya, mau ke pindah profesi, atau sementara dia hanya tadi freelance gitu ya, tahu-tahu freelance-nya malah lebih gede gitu bisa, ya kan? Jadi begitu kira-kira. Ya, saya coba gali dari Pak Togar nih, SBM punya banyak pengalaman memberikan layanan. Sebenarnya kalau saya lihat kerjasama ada, ya saya bilang model-modelnya banyak. Ada mini MBA yang juga marketnya kalau saya lihat jalan terus. Ya mungkin Pak Togar nih bisa sharing. Karena sebenarnya Direktur Pendidikan dan Reguler Pak Rizwan belajarnya ke Pak Togar. Gimana ini bisa jalan gitu ya. Dan sustain jalan tapi terus. Maksud saya jalan nggak cuma satu kali. Ya tapi jalan ya terus ya sustain. Bangga Pak Togar kalau ada pandangan supaya yang dibikin ini sustain ya. Kita bikin tapi berhenti ya udah kan nggak gitu ya. Pak Togar mungkin ada pandangan strateginya ya sambil kita nyontek-nyontek. Memang yang kita lihat Pak ya, mungkin background yang terjadi itu adalah apa yang kita sebut dengan fenomena ini Pak, fenomena apa namanya mempreteli Harvard. Ini mungkin katakanlah ini ya. Nah ini terjadi pada apa namanya yang konvensional itu bisa terjadi hal yang seperti ini ya, di mana katakanlah ini Harvard kita bisa ganti dengan ITB atau SBM sekalipun. Nah SBM itu bukan satu pemain di sini dan ITB itu sudah dipretelin sebetulnya. Misalkan pada masuk ke ITB sendiri itu ada jasa yang kita sebut namanya bimbingan tes. Juga bagi yang masuk mau menjadi entrepreneur, ada juga yang inkubator swasta. Ataupun bagi mereka yang mau masuk tadi itu early entry ya, ada juga bimbingan yang sudah menyiapkan anak-anak kita itu untuk tes BUMN dan sebagainya. Jadi ini akan terjadi ya, bahkan admission juga pun sudah di outsourcingkan. Nah, apa yang kita lihat di situ tadi Pak Hasta sudah menyampaikan bahwa memang yang kuning ini ya, yang kuning ini yang saat ini yang masih kosong ya. Jadi kalau sekarang kita mau head to head dengan perguruan-perguruan tinggi lain, itu masuknya cuma sampai early career ya, undergrad dan postgrad early career. Jadi kita hanya menyiapkan sertifikat. Tetapi early career, lifelong learner sama dengan corporate ini masih kosong. Bahkan tadi udah dipetakan ada segmentasi yang harus kita buatkan untuk lifelong learner ini. Tadi kata Pak Hasta, sampai dia pensiun dan sebagainya. Nah, ini perlu pemetaan dan juga nantinya segmentasi pasar yang memang lukratif ya. Jadi ITB tentunya harus memilih yang baik. Nah, sebelum saya jelaskan apa yang kita kembangkan di SBM, nah kita lihat untuk undergrad degree, grad degree. Nah, kita mau masuk ke sini, Mas Irwan. Jadi kita mau masuk yang kita sebut namanya tadi certificates. Nah, certificates itu ada yang berbicara tentang MOOC, ya, provider, ya. Ada yang smaller customer base, ada juga for profit conversion, sama yang larger customer base. Nah, ini yang dikembangkan oleh Coursera, di mana Coursera itu juga punya B2C dan B2B. Nah, di mana B2B-nya dia 40% dari revenue-nya. B2C itu 60%, sehingga dia bisa sustain ke depan. Nah, apa yang terjadi? Sebetulnya kita mau menyontoh dari ini, mungkin ini juga udah pernah dilihat oleh Mas Ridwan ya, atau Mas Irwan udah lihat ini yang sebetulnya mikro kredensial ini yang SBM tawarkan ya. Jadi salah satu yang kita sebut namanya mini MBA. Nah, mini MBA itu
kita sebetulnya melakukan ekstraksi ya dari mata kuliah yang populer dalam pengertian itu memang dibutuhkan di dunia kerja, itu kita bundling, kita paketkan. Nah, kita paketkan. Nah, nah di situ dia punya apa yang kita sebut dengan ini professional development. Jadi dia begitu kerja, dia mau itu. Nah, bahkan kita dengan salah satu saya sebutkan misalkan perusahaan susu ya, distribusi susu, mereka menyenangin karena mereka memang punya kasus yang menarik dipecahkan secara secara tim ya. Jadi mereka mengikuti program mini MBA. Nah, kursus itu kita kembangkan, satu berhasil, berhasil lagi, dan di situ ditawarkan ke semua kakak, dan kakak bebas untuk mengembangkan apa saja. Termasuk kami juga mau masuk ke ini baru dikembangkan ya di gamifikasi. Jadi gamifikasi ini yang membuat generasi Z ya saat ini senang untuk bisa belajar ya karena di situ ada reward dan punishment. Jadi mereka kita kembangkan si sifat untuk keingintahuannya dan mereka mau belajar skill secara sukarela. Nah, kira-kira itu yang memang menjadi kegelisahan kita ya di sini tadi ini jadi kegelisahan. Tetapi kita juga mau mencoba mencontoh dari apa yang sudah ada di sana, termasuk tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ridwan yaitu RPL ini. Nah, kita memang lagi berjuang sekarang di level ITB bagaimana supaya credit earning, kemudian juga UI sudah mulai yang dari SMA. Nah, kita belum ada program itu. Juga credit earning yang nanti S2, masuk S2 dan seterusnya. Nah, ini juga kita juga mengembangkan menjadi LSP. Ya, jadi kalau nanti kalau Pak Ridwan memberikan kita restu, kita mau ke LSP, Pak Ridwan. Nah, LSP itu nanti memberikan kredensial di sini. Jadi rekognisi dari ini ya, yang namanya micro, ya, micro di sini, micro recognition ini. Nah, kita mau ke sana. Nah, syaratnya dia memang harus secara legal dan juga secara uh, kualitas direkognisi. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, Mas Irwan ya. Terima kasih Pak Togar. Pak Ridwan mungkin ada semacam pandangan gitu ya. Tadi Pak Togar dari SBM sudah ngasih contekan. Ini bisa di copy paste tidak di fakultas sekolah lain yang ada di ITB. Ini sekarang bicara internal ITB di Pak Ridwan. Karena SBM sudah jalan duluan, ya, sudah jalan di depan. Bisa nggak fakultas lain ya itu mencoba mengikuti pola ini ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat selama ini ya, yang coba kita pelajari di masing-masing klaster fakultas sekolah pun sudah ada sebetulnya dengan gaya masing-masing, baik berupa selain S2 S3 ya tentu saja, baik berupa workshop, pelatihan dan sebagainya, tapi belum secara seragam ya gitu ya terdaftarkan. Nah, itulah sebabnya alasan kita bikin iCenter itu sebetulnya ya. Jadi bagaimana Tridharma Perguruan Tinggi ini secara governance universitas begitu ya tertib ada untuk peserta itu ataupun calon peserta sehingga mereka bisa tahu setelah saya ikut pelatihan ini akan mengikuti pelatihan apa saja, juga dosennya begitu ya, bahwa dosen bukan hanya dosen ITB tetapi juga bisa alumni atau mitra kita seperti ini teman-teman ini dari UI, dari Kompas dan sebagainya berpeluang juga untuk menjadi instruktur karena itulah mungkin makna dasar dari long life learning itu bukan hanya dosen begitu ya. Mungkin saya seperti sering kali kita diskusikan begitu ya, ada satu keahlian yang sebetulnya dosen juga harus belajar begitu ya dari situ karena itu berbeda dengan yang dipelajari di kelas begitu ya. Meskipun di kelas cerita terkait dengan proses perencanaan dan perencanaan kota misalnya, tapi cara berkomunikasi dengan masyarakat yang tepat, nah itulah mungkin yang harus tanya kepada pelakunya begitu ya, mungkin wartawan yang sering berhubungan dengan masyarakat ataupun lembaga swadaya masyarakat itu sendiri atau pada para penggiat di lapangannya itu. Nah, disinilah pentingnya juga kita memetakan untuk
masing-masing fakultas sekolah itu seperti apa kebutuhannya. Mungkin saja bila itu berupa pelatihan ataupun training di FITB misalnya yang lebih kepada science, ya mungkin akan lebih berhubungan dengan peningkatan skill, bagaimana mengolah peta dan sebagainya, begitu ya. Tapi yang berhubungan dengan perencanaan dan kota itu lebih lebih mendalam lagi, begitu ya, karena harus tahu sainsnya seperti bagaimana, begitu ya. Big data untuk planningnya seperti bagaimana, terus fenomena baru nih kesehatan ketika pandemi dan pasca pandemi, begitu ya. Dan juga tidak sembarang inovasi ataupun tema pembangunan kota, begitu, karena semuanya harus berpijak juga kepada identitas dan filosofis kota-kota di Indonesia dan juga sistem perencanaan pembangunannya, begitu ya. Nah, sepertinya masing-masing fakultas sekolah itu punya gaya tersendiri yang ini menjadi tugas ITB untuk ini di mana begitu ya. Saya tadi apa yang disampaikan Pak Togar ada yang menarik karena nyinggung nanti ke Pak Hasta di CLUI. Saya ngeliat tadi Preyu. Itu udah penetrasinya lebih ini lagi, lebih cepat lagi. Ada Preyu University ini saya malah mau pengen gali nih. Preyu ini gimana nih? ITB itu kan saya bilang sampai Pak Ridwan Dengan Sander waktu itu. kita bisa Sander. Mungkin bisa ceritakan dulu. Nanti saya bilang ini ditargetkan SMK di bidang IT. Ya, SMK di bidang IT sebenarnya. Mereka tidak bisa kesempatan masuk ke ITB. Tapi bisa nggak kayak model Preyu gitu. Jadi, saya pengen tahu dulu nih mengenai Preyu di konsepnya. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat Preyu itu cuman kita cari nama yang menarik ya. Tapi sebenarnya intinya adalah itu kan credit earning program. Jadi yang berbeda adalah tentu saja kita memberikan akses ke Preyu itu kan kepada anak-anak yang masih di pendidikan SMA atau baru lulus SMA. Dan dari SMA, SMK, dan bahkan sebenarnya kalau kita mau bilang tidak ada batasan bahwa kalau dia ambil materi misalnya tentang science tech misalnya dia harus berasal dari, mungkin saya nggak tahu dulu kan ada IPA, IPS gitu ya. Dibatasi. Tidak ada batasan itu. Kita buka untuk semua dan siapapun boleh. Kalau memang dia proven dan dia mampu untuk menyelesaikan studinya di mata kuliah itu, ya dia selesai dapat kreditnya. Jadi Preyu itu dikonsepkan sebagai satu proses credit earning sebenarnya. Dan yang mengambil dan kita sebenarnya tidak membatasi hanya untuk jenjang S1 ataupun artinya baru masuk gitu ya. Tapi bukan hanya lulusan SMA, tapi juga bisa untuk jenjang pasca sarjana, ya misalnya S2 atau bahkan sekarang ini jenjang-jenjang yang terkait dengan profesi sebenarnya. Jadi jenjang profesi itu sebenarnya banyak sekali potensi pasarnya karena teman-teman di profesi itu kan sibuk sekali. Dan konsep Preyu itu sebenarnya sejalan dengan kebijakan digitalisasi pembelajaran. Jadi bahwa kami mengarahkan bahwa semua kalau bisa environment belajar dan sebagainya itu nanti online, virtual. Ya, jadi digitalize dan sebagainya dengan MOOCs dan blended juga boleh gitu, hybrid learning. Tapi kita arahkan supaya di satu sisi kita menyiapkan mata kuliah, di sisi lain juga sebenarnya tadi terkait dengan misalnya mempaketkan modul-modul pembelajaran itu menjadi satu kompetensi utuh yang kita sebut sebagai micro credential. Jadi opsinya banyak, tapi memang intinya adalah kenapa ditawarkan dalam bentuk credit earning, karena menurut kami kalau kita ingin menawarkan opsi kepada katakanlah peserta, maka mereka harus tahu ada nggak kelanjutan atau istilahnya keberlanjutan dari hasil belajarnya. Jadi bisa di cascade, bisa disambung gitu ya, bisa diteruskan gitu. Misalnya saya levelnya apa sekarang, habis ini saya bisa meneruskan kemana dan seterusnya. Dan kita harus bisa menunjukkan bahwa micro credential ini tidak independen gitu. Bahwa minimal dari micro credential seperti yang disampaikan oleh Pak Ridwan, mungkin Pak Togar juga menyampaikan bahwa targetnya adalah minimal misalnya dia micro credential, tetapi ujungnya dengan adanya credit earning, dengan adanya apalagi sekarang dengan ada skema RPL gitu ya, itu dapat saja digunakan oleh mereka untuk bahkan mencapai yang makro gitu, makro credential. Misalnya
degree training dan sebagainya. Jadi mereka cuma perlu menambahkan sekian banyak SKS, ya kita semua ikut aturan lah ya. Iya, betul. Jadi kenapa CIL dibentuk sebenarnya karena kita ingin pertama adanya standarisasi dari mekanisme dan proses pembelajaran, pencatatannya pun auditable gitu ya, accountable. Jadi kita tunjukkan bahwa ini semua terekam dengan baik, ya, baik dari sisi skills yang diperoleh, evaluasinya dan sebagainya, sehingga itu attach ke individu yang bersangkutan. Makanya sekarang bahkan kami dengan PREU tahun ini, tahun 2023 ini sudah ada mahasiswa yang masuk UI yang akhirnya juga kita transfer gitu. Oh, Jadi sudah ada hasilnya Dari kredit. dari credit earning itu. Itu S1, S2, S3. S1. dari Waktu SMA itu S1. tadi. Menarik. Jadi yang beda SMA gitu dia sudah dapat itu. Dapatnya dikonversi jadi kira-kira berapa semester? Diakui berapa ya, Pak? sebagai Ada mata maksimum kuliah. tidak? Maksimum dalam mekanismenya boleh. Nah, Maksimum. kita Memikirkan untuk anak mengikuti. kita. Itu tergantung kalau sekarang kan dengan Permen 53 kan diserahkan kepada perguruan tinggi. Tapi kalau kita lihat dari mengacu pada peraturan-peraturan sebelumnya dan sebagainya, sebenarnya kita mengacu berbagai peraturan, termasuk peraturan karena kita menaruhkan dengan PJJ dan sebagainya, kita mengacu situ sehingga batas seperti misalnya 50% beban studi mahasiswa itu yang sekarang masih tetap kita pegang sebagai aturan. Jadi ya selama peraturannya belum memberikan ruang lebih atau ruang yang fleksibel seperti itu, ya kita tetap akan batasi. Jadi compliance tetap harus, dimanapun juga compliance tetap harus. Tapi memang intinya ruang yang bisa kita gunakan itu ya kita maksimalkan. Dan saja dengan mengacu pada kualitas. Jadi tetap standar kualitas tetap dijamin, dijaga gitu ya, supaya ini juga meningkatkan rasa percaya diri dari dosen terutama. Karena yang punya segala macam konten dan mata kuliah itu dosen. Biarpun juga CIL itu bukan fakultas sendiri atau bukan. Ini kita cuma unit yang mengelola gitu ya. Tetapi bahwa yang punya pengampu dan sebagainya itu adalah tetap Resources tetap ada di resources tetap ada di fakultas semua. Ya. Resources. Ya ini mirip apa yang dikelola Pak Ridwan sebenarnya di Direktorat Pendidikan Non Reguler, cuma ITB masih penetrasinya ke credit earning. Jadi ada credit earning yang modelnya dari yang lagi mau coba diterapkan itu di ZIP. Jadi kalau kita kuliah, ya satu mata kuliah bisa 2 kredit, ya 2 SKS, kan 16 pertemuan, ya 32 jam tatap muka kira-kira gitu, ada peraturan. Nah, jika ada satu course atau training, workshop, baik online offline, nanti detailnya Pak Ridwan yang akan sampaikan, itu bisa di-convert menjadi satu mata kuliah di level S2. Tentunya ada 2, trainingnya boleh ikut, tapi habis itu kuliahnya gagal, karena pada saat dites ya dikasih tugas, dikasih assignment seperti pengganti UTS, dia fail. Tapi training ini dia lulus, kan gitu, bisa. Ya, Pak Ridwan mungkin ada pandangan nih mengenai kredit Ya versi. itu sebetulnya itu yang sudah siap tuh Pak Togar. karena kan ada kuliah yang diberikan secara langsung sekian persen, ada kuliah yang direkam begitu ya. Dan juga selain itu untuk memenuhi ZIP-nya itu ialah tugas-tugas yang harus dipenuhi. Tentu saja ini kan harus memenuhi tadi compliance seperti yang disampaikan oleh Pak Asta juga. Masing-masing fakultas sekolah itu punya karakter sendiri. Kita tidak bisa memaksakan di masing-masing fakultas sekolah itu sama untuk satu dengan yang lainnya, karena yaitu karakter keilmuannya berbeda, terus sifat pembelajarannya juga berbeda. Pokoknya harus ke lapangan, gitu. Harus ke gunung sambung. Ada satu di ITB ada satu prodi yang kita harus satu setengah bulan itu di lapangan. Lapangan tuh bukan di industri, tapi ketemu sama batu. Ketemu sama batu 1,5 bulan. Nah, ini nggak bisa dipenuhi di level S1, tapi saya ngeliat di level S2. Di level S2, artinya maksudnya bukan credit earning di level S2 yang baru dilaksanakan di ITB ya. Jadi penetrasi ke PREU itu ITB kayaknya nggak tahu ya. Nanti kalau SBM memulai, yang lain jangan-jangan memulai itu. Kalau SBM sudah turun, wah yang lain kita ITB jangan-jangan fakultas yang lain turun, karena ada ya tadi Pak Ridwan sampaikan karakter masing-masing fakultas di ini juga masing-masing agak beda. Ada keunikan sebenarnya kalau dari sisi
misalnya kalau kita menawarkan preview-nya di level SMA atau untuk masuk ke S1. Karena sebenarnya kalau kita lihat S1 itu banyak sekali, dan sekarang kami juga sedang mencoba untuk merampingkan bahwa banyak sekali sebenarnya skill-skill dasar yang dari berbagai program studi itu sebenarnya sama, membutuhkan, jadi similar, ya sama gitu ya, dekat gitu, erat hubungannya. Jadi dengan siswa SMA katakanlah atau lulusan SMA yang belum masuk perguruan tinggi itu mengambil courses di Priu, sebenarnya bagi mereka juga fleksibel gitu. Ini bisa saja ditawarkan oleh fakultas, misalnya katakanlah teknik lah misalnya menawarkan mata kuliah ini, tetapi ternyata mata kuliah itu juga bisa sebenarnya menjadi mata kuliah yang diakui di program studi lain. Saya di MIPA atau di fakultas-fakultas lain misalnya. Nah itu memungkinkan. Jadi kuliah-kuliah yang kita tawarkan secara dalam bentuk pembelajaran online atau Priu ini bisa diambil juga untuk nanti diakui di berbagai program studi yang lain. Jadi memang kita sudah mengarahkan juga untuk nanti kita melihatnya itu benar-benar hanya dari sisi kredensialnya. Jadi bukan si A ini mahasiswa saya, khusus mata kuliah ini lulus gitu, sehingga kalau diambil di tempat lain, bukan mahasiswa saya gitu, nggak bisa gitu juga. Kita ya makanya ada skema RPL tadi yang kita juga akui gitu ya. RPL harus dipahami juga oleh seluruh fakultas. Gitu. Jadi sehingga ini entry point-nya sebenarnya sekarang ini lebih daripada satu single entry, bisa multi entry, dan itu bisa juga exit-nya juga bisa kemana-mana gitu. Jadi nggak harus single exit. Tadi slide dari Pak Togar menarik tuh, tadi mempreteli Harvard. Nih, nggak tahu saya nanti ITB dipreteli dalam artian gini, dipreteli berarti admission itu tidak satu gate ya Pak Togar. Misal gate-nya, karena saya mau tariknya ke sana. Gate yang saya dimasukin ke ITB bukan gate yang harus lewat pintu sini, admission yang pendidikan reguler, karena kita masih pakai satu gate nih Pak Togar. Ya kan, kita kalau mau termasuk masuk international virtual course, IVC kita punya harus gate-nya ke situ. Nah, gate ini jangan-jangan kalau saya lihat kalau dari teori mekanika fluida lubangnya kecil tapi aliran fluidanya cepat, udah jadi turbulence tuh. Udah jadi lagi tuh, efisiensi drop. Kalau dia ranah teknis kan sebenarnya jangan-jangan tapi mengalami itu. Gate-nya segitu ya, tapi kecepatan alirnya banyak. Kan gitu kalau dari sisi ini Reynolds numbers-nya lewat tuh ujung-ujungnya nggak efisien, efisiensi drop. Gitu. Nah, ini gimana nih Pak Togar? Kalau saya nggak tahu, nanti kita tangkap dulu arahan Pak Togar. Jadi mempreteli ITB berarti admission-nya bisa macam-macam gitu ya. Iya, ya Mas Irwan. Jadi kalau saya lihat pretelin itu udah banyak terjadi ya. Saya masih ingat sekitar 20 tahun lalu itu begitu mudahnya kita pergi ke kementerian atau ke BUMN saat itu. Kita tawarkan pelatihan, dan saya juga dulu melalui LAPI ya ataupun melalui LPPM, itu mudah sekali. Nah, tetapi begitu terjadi akselerasi perguruan tinggi lain dan juga adanya provider-provider lain, itu para pensiunan yang banyak mengambil jatah atau dalam tanda petik untuk pelatihan-pelatihan itu. Jadi ITB nggak ada lagi akses ke sana. Nah, juga dulu saya masih ingat kalau kita mau mengerjakan CSR, katakanlah untuk program literasi masyarakat ya, untuk katakanlah bisnis, itu kita masih mudah untuk mendapatkan ya tanda petik proyek lah gitu ya dari BUMN. Nah, tetapi sekarang ini udah nggak bisa lagi, sudah banyak provider lain yang masuk ke sana gitu loh. Nah, sekarang yang tadi saya katakan landscape-nya itu udah berubah ya. Apakah kita masuk ke lifelong learning dan kita mempunyai sudah ratusan ribu alumni kita. Dan ini adalah kekayaan yang belum kita kembangkan. Apalagi sekarang teknologi sudah ada, memungkinkan untuk meningkatkan yang tadi kita sebut 4 pilar kredensial tadi. Apakah dia mau mengaccelerate atau mengubah atau merekognisi, ataupun dia nanti mau kembali lagi itu. Nah, itu semua. Jadi kalau saya melihat ITB sudah dipretelin, cuman ada peluang baru nih yang lifelong learning ini ya, bukan hanya sampai ke early career tapi juga mid career atau juga pada pensiun. Nah, atau lebih hebat lagi kalau kita bisa membuat dual.
program. Satu dual menyiapkan orang bekerja atau lebih bagus lagi karirnya, atau kita mau menciptakan pekerjaan tadi. Kita mungkin bisa kerjasama dengan inkubator kita yang ada di Pak siapa namanya, Pak Joko Sarwono, mungkin kita bisa berkembang ke sana. Nah, jadi ini memang masih panjang ke depan untuk menangkap peluang ini, tapi kita butuh, Pak Ridwan, kita butuh em, apa namanya, butuh best practice dan eksperimen-eksperimen yang perlu kita lakukan. Nah, eksperimen-eksperimen ini mungkin kita bisa lihat dari champion-champion di masing-masing fakultas tadi. Nah, ini bisa terwujud kalau ada di sana kepastian, insentif, dan juga pengakuan dari, katakanlah, ke BKD ya, BKD dosen, ada pengakuan ke sana. Jadi ada insentif untuk mau melayani non gelar ini atau non reguler ini. Itu pandangan saya, mungkin masukan Mas Irwan. Terima kasih Pak Togar, menarik karena saya ngelihat tuh jadinya kacamata dosen ini, saya dominan dosen ini ya. Artinya karirnya kayak kita lagi main bola. Jangannya tadi Pak Togar, jangannya kita memaksakan semua jadi striker. Ya. Mengakui BKD kalau saya punya publish paper sekian puluh, padahal layanan-layanan dosen itu tadi Pak Togar ada pengakuan. Ya, pengakuan saya memberikan layanan ke di lifelong learning gitu ya. Masyarakat yang lebih luas sebenarnya punya impact juga kan sebenarnya. Ya, jadi itu sebenarnya kami di ITB ya itu lagi coba kembangkan tadi Pak Togar ICE Center, ITB Continuing Education Center, di mana datanya kalau ada course ya, baik course ini akan jadi kredit penting ataupun tidak, sekian jam pesertanya itu ditarik ke data ke MyPPM kalau di ITB dan dikirim ke BKD ya, BKD ini dan di hari scorecard kalau di ITB. Ya, Pak Ridwan mungkin ada penjelasannya karena memang ini penting pengakuan. Ya, artinya dosen itu masa nggak diakui nih? Ada yang bisa memberikan layanan luas ya, tidak hanya dia memberi output misalnya dalam bentuk jurnal paper saja. Ya, Pak Ridwan mungkin pandangannya gimana nih? Ya, karena tadi Pak Togar menyampaikan demikian. Oh, yang ini lebih menarik ya, udah yang ini saja. Semuanya jadi itu semua. Nah, ada kejadian begitu juga. Tapi mungkin kita Tridharma perguruan tinggi ada pendidikan, terus kemudian yang terakhir pengabdian kepada masyarakat. Yang non reguler ini ya ke pengabdian kepada masyarakat. Sehingga tidak ada lagi saya cerita, oh saya sudah penuh ngajarnya, ternyata ngajarnya dengan pelatihan yang ini. Ya, kalau ini tidak diakui pengajar credit earning gitu ya, diakui dalam karena kan maksimum 12 gitu ya. Nah, itu dimasukkan di pengabdian masyarakat gitu ya. Karena sehingga nyambung dengan yang zip. Ya, itu mungkin. Ya seperti itu. Ya menarik sebenarnya kalau kita diskusi lebih panjang gitu ya. Saya nggak tahu waktunya nih dari panitia sampai jam berapa, nanti keburu gemeter karena udah kelaparan. Mungkin saya berharap ada semacam closing statement bagaimana arah perguruan tinggi mungkin ke depan. Tadi sudah mungkin yang di luar perguruan tinggi ada Pak Ahmed dan Bu Ratna ya, bisa kasih pandangan supaya ya kemana nih geraknya ya kira-kira layanan pendidikan non degree kita. Ya, atau yang sekarang ini sudah di on the track, atau kita tracknya diperbaiki gitu ya, atau untuk accelerate-nya seperti apa? Ya Pak Ahmed dulu deh. Ya. Oke. Kalau tadi saya lihat dari Pak Togar udah menyampaikan micro credential dan mempreteli Harvard tadi ya, menarik. Dan mempreteli ITB juga ya. Kemudian dari Cil juga disampaikan bagaimana programnya yang sangat menarik. Pak Ridwan juga menyampaikan saat ini non degree-nya gimana. Kalau dari saya sebagai orang di industri melihat sebenarnya perguruan tinggi masih bisa accelerate lagi sih dari sisi nanti penguatan kebutuhan mapping demand-nya dulu sih, demand-nya di mana sih yang paling gede tadi udah dilihat kan. Harus dilihat lagi lebih detailnya sebenarnya di mana poin-poin yang mau disasar sebenarnya. Apakah misalnya mau masuk ke korporat nih, poin mana yang mau disasar, apakah di mid karirnya, di early karirnya, atau kita mempersiapkan di ujungnya. Setelah itu kita segmenting dan kita pilih nih mana yang paling utama. Dari situ kita petakan lagi kompetensi tree-nya Pak. Dari sini potongannya apa nih kompetensinya. Setelah itu baru kita bikin course-nya dan kita evaluate secara berkala nih yang udah dijelaskan. Bisa nanti bentuknya micro credential seperti yang tadi. Karena saya lihat juga PMP juga ngeluarin micro credential untuk project management juga, gitu kan misalnya. Dan juga ada sertifikasinya. Mungkin itu bisa kita
dicoba oleh teman-teman di university baik di ITB atau UI ya, untuk mengeksplor di area situ sih. Kalau saya lihat ya. Kemudian kalau yang menarik di bootcamp itu kan selalu di ujungnya ada kayak jaminan ya. Jaminan bisa dimagangkan di sini, bisa dimagangkan di sini. Itu sebenarnya bagian dari experiential learning sebenarnya. Itu yang perlu nanti dieksplor oleh universitas untuk bisa menyediakan at least garansi lah. Supaya nanti bekerja sama dengan industri supaya lulusannya bisa langsung terserap lah ibaratnya. Mungkin itu sih yang dari sudut pandang saya. Berarti ada pandangan? Kalau saya sebagai orang yang di industri ya, sebagai sekarang ini kan harus terus mengembangkan tim dan kemudian mengakselerasi tim. Harapan saya sih besar terhadap perguruan tinggi, karena bagaimanapun hanya pada perguruan tinggi inilah yang bisa memperpendek gap antara kebutuhan industri dengan yang ada sekarang ini, lulusan-lulusan sekarang ini. Dan juga kalau dengan perguruan tinggi yang memang apa ya, kesehariannya itu memang sudah di bidang akademis sudah terjamin, lalu kurikulumnya juga jelas, kemudian dosen-dosennya juga jelas, itu tuh lebih faktor plusnya di kami itu lebih enak ya untuk kemudian mengirimkan ataupun menerima teman-teman baru ataupun mengirimkan staf-staf yang kemudian berkembang membutuhkan untuk mengejar tambahan pengetahuan baru ke arah situ. Paling nggak ada, wah ini jaminan nih, daripada kita harus memberikan kita harus kemana nih, mengkursuskan orang-orang non reguler dan sebagainya, ini harus kemana. Kemudian yang kedua adalah harapannya bagaimana pendidikan ataupun training khusus non reguler ini bisa terjangkau dalam arti secara teknologi bisa dari manapun, kemudian akses komunikasinya juga lebih enak. Jadi beberapa bootcamp itu kalau dari pengalaman saya menyediakan channel yang bisa diakses 24 jam, ada asisten yang jawab. Jadi kalau kita kesulitan ada yang jawab secara personal seperti itu. Nah kayak gitu-gitu tuh yang memang terutama kalau itu yang untuk yang level profesional ya, karena bayar kan tidak masalah lagi, ibaratnya seperti itu. Yang dibutuhkan adalah service. Nah, jadi keterjangkauan dari sisi waktu, remote, kemudian kadang kalau untuk B2B dari pengalaman perusahaan saya, kita tuh juga namanya HRD-nya pasti nyari diskon. Nah itu nanti dinaikin dulu baru di diskon. Nanti tanya Pak Togar gimana supaya kita tuh harganya gini, kita minta diskon Mbak gitu, karena kita nerima intern dari pihak Anda, jadi kita sama-sama nih take benefit kan. Take benefit. Satu itu, dua kita tuh ngirim banyak loh, masa harganya volume gitu kan, skala ekonomis dong ya. Jadi ada yang kalau ke B2B itu harga grosiran. Nah itu yang keterjangkauan dari sisi PSDM. Jadi kalau saya sebagai orang yang minta ke PSDM, Mbak saya minta training, Bu, Pak saya minta training ini, saya nggak peduli sama harganya. Tapi kemudian ketika masuk ke administrasi, HRD ini yang akan bergain ke teman-teman di ini, jadi dia akan seperti itu. Gitu sih kira-kira, dan apalagi ya, kemudian yang satu lagi adalah memang harus sering-sering ketemu pelaku di industri untuk lihat gap-nya, seperti itu. Jadi yang dibutuhkan tuh kadang-kadang kursus-kursus kecil yang best practice aja. Jadi kami nggak akan punya waktu banyak untuk mengulik lebih jauh, tapi lebih ke best practice apa nih kalau kasusnya seperti ini, kemudian solusinya seperti ini, gitu sih. Yang lebih praktikal, nggak usah ke aspek teoritis yang lebih dalam gitu ya. Yang praktikal seperti apa? Kemudian soal yang terakhir jaminan pekerjaan ya, untuk yang tadi disinggung, itu memang menarik sekali. Seperti hanya kalau kita masuk ke perguruan tinggi, tryout jaminan masuk ke universitas tertentu gitu ya. Nah, memang kalau dari kaum kompetitor ITB dan UI yang sekarang ini menyelenggarakan pendidikan dan non reguler, mereka itu memang giat nelfonin industri, punya kesempatan magang nggak, atau nanti bisa nggak magang, lalu kemudian mana yang menurut teman-teman Mas Mbak ini lebih bisa diterima di perusahaan teman-teman, ada nggak potensinya gitu. Gitu sih.
Bahkan sampai ada sertifikat dan CV-nya itu ada template-nya Mas. Jadi kita tahu, wah ini pasti lulusan ini, lulusan ini. Karena Polanya template-nya segitu udah ya, jelas. polanya udah jelas ya, warnanya Iya. ke situ, merah, kuning, hijaunya. Itu sih harapan saya Mas. Jadi saya mungkin bagian akhir ya, artinya perguruan tinggi entah itu ITB, UI atau yang lain ya, tentunya kan harusnya saling komplement ya, ITB, UI, bagian mana yang bisa dilayani di akhirnya jadi sesuatu yang baru atau sesuatu yang memang punya value lebih besar, karena ITB semua support nggak bisa, UI semua support nggak bisa, akhirnya kita coba collaborate gitu ya, artinya saling komplement. Mungkin Pak Ridwan, Pak Hasta nih ada pandangan gimana nih strategik Bu, jadi strategi tapi langkah teknisnya, atau kita coba create bareng antara ITB, UI, kita minta masukan dari PwC, dari Bank Kompas, apa yang lagi dibutuhkan nih mumpung ada di sini Pak Togar, yang bisa di-create bareng antara ITB, UI, sehingga jadi role model baru nih ya, kita ada bareng sama perguruan tinggi. Mungkin Pak Ridwan, nanti habis itu Pak Togar dan Pak Hasta. Ya, dengan kehadiran teknologi itu sebetulnya ada beberapa transformasi ya, perubahan begitu ya. Tapi sebelum jauh ke situ, tentu saja ternyata dosen itu kan ada meme-nya itu yang harus mengisi ini. Jadi yang pertama itu komitmennya itu harus berusaha untuk dibuat fair, bahwa jangan-jangan dengan kehadiran ini jadi malah kesini semua gitu. Komitmen yang harus ada aturannya mungkin ya. Terus kemudian yang kedua berhubungan dengan kontennya itu, karena berbagai macam keilmuan itu penting untuk kita petakan klasternya begitu ya. Ada klaster yang berhubungan dengan elektronik informatika, klaster yang berhubungan dengan ilmu teknologi hayati gitu kan, yang senantiasa ini tentu saja akan mengisi ceruk-ceruk lapangan pekerjaan yang bisa dikembangkan skillnya di non reguler ini. Dan terus berikutnya tentu saja ada requirement-nya, bukan hanya urusan dengan berbayarnya siapa, tetapi berhubungan dengan infrastrukturnya, aksesnya seperti bagaimana. Saya ingat begitu ya, bahwa satu kegiatan besar yang sifatnya hibrid harus ada jaminan bahwa listrik tidak mati. Listrik mati sekian detik aja harus ada sekian ratus juta untuk UPS yang menjaminnya itu. Nah, bagaimana untuk kegiatan yang non reguler ini begitu ya? Bagaimana tuh untuk menjamin itu. Terus kemudian yang menjadi penting begitu ya, waktu begitu ya, bagaimana ini, apakah mungkin di ZIP itu tadi, karena memang kebutuhan pasar misalnya, iya memang saya itu berkarir dan tidak mau melepaskan posisi saya di kantor begitu ya, tapi bagaimana state of the art bahwa pelatihan yang berupa bootcamp untuk para senior ini bisa terlaksana, mau gitu sampai jam berapa, waktu kita itu sampai 10. jam 10 malam begitu ya, sementara saya biasa tidur jam 8. Nah itu mungkin jadi ada komitmen, ada konten yang berhubungan dengan konten, ada akses, dan terus kemudian konsep waktu mungkin yang perlu kita definisikan dengan baik, bahan pemikiran bersama. Ya. Pak Hasta dulu, mungkin terakhir Pak Togar. Oke. Ya sebenarnya kalau saya lihat tadi pertanyaannya menarik sih. Misalnya katalah ITB, UI, dan mungkin perguruan tinggi lain yang mungkin juga masuk nanti ke area pendidikan non gelar ataupun non reguler ini apakah sebagai kompetitor atau sebagai bentuk lain gitu ya kita sebutnya ya. Kalau kami melihatnya sebenarnya mungkin tantangannya bukan dari, kita punya banyak tantangan. Jadi pertama adalah bagaimana kita melihat pasar gitu ya. Tentu saja kita harus menggarap ini terkait dengan kebutuhan market gap yang ada sebenarnya. Artinya perlu ada tim yang mengevaluasi itu. Mungkin yang market analysis atau market gap dan value proposition itu mungkin bisa saja dari universitas masing-masing. Tapi setelah itu kan kita akan mengisi gap gitu. Nah, mengisi gap itu tantangan terbesar. Karena kalau tidak terisi ya berarti kita tidak bisa menjawab, ya kan, kebutuhan pasarnya seperti apa. Nah di sini yang saya pikir era sekarang ini kita bisa berkolaborasi sebenarnya, tidak harus berdiri sendiri.
Karena toh ketika kita bicara misi gap, kita juga harus melihat dari resources, dari strength yang kita punya, ya. Sehingga kemudian untuk menjawab katakanlah kesempatan atau opportunity yang ada, kita bisa saja mengajak semua yang ada. Bahkan kalau saya bilang siapapun yang bermain di sini, ya, berperan di dalam kegiatan pembelajaran non gelar ataupun non reguler ini, itu bisa saja menjadi partners untuk nanti mengisi gap itu. Karena tergantung pada awalnya ketika kita membuat value proposition, apakah itu akan menarik bagi semua yang terlibat. Dan saya pikir samalah, artinya CIL mengelola ini juga kan berdasarkan stakeholder dari fakultas-fakultas, para dosen dan sebagainya. Dan kita juga selalu bicara itu. Jadi kalau tidak ya fakultas juga tidak melihat buat apa saya ikut seperti tadi kan, buat apa saya terlibat. Dan ini menjadi aspek yang menarik karena kita memang membutuhkan partners. Kita membutuhkan pihak-pihak yang contribute dalam program-program itu. Kita bisa create program bagus, tapi kalau kontributornya tidak ada, ya nggak terbentuk program tersebut. Jadi saya melihatnya bahwa universitas-universitas yang semakin banyak pemain, gitu ya, semakin banyak yang terlibat di dalam kegiatan ini, termasuk bootcamp yang dari industri dan sebagainya, maka semakin terbuka lebar gitu, kesempatan bagi kita untuk mengkreasi, membuat suatu program-program yang menarik yang memang bisa menjawab market gap atau tantangan di masyarakat gitu. Ya tinggal bagaimana kita nanti menganalisanya gitu, dan benar-benar menentukan oh ini target yang mau kita tuju dan sebagainya. Dan saya pikir itu masih banyak sekali peluang. Dan satu hal yang menarik ya, dengan adanya misalnya ITB dengan iCenter-nya, dengan UI, dengan CIL dan sebagainya, itu akan menjadi potensial partner sebagai di kemudian hari. Jadi justru bentuk-bentuk pelatihan yang sifatnya non degree, yang sifatnya micro kredensial dan sebagainya itu ya akan bahkan suatu saat mungkin nanti akan semakin besar pertumbuhannya, dan itu berpotensi untuk katakanlah lebih bisa diterima oleh masyarakat. Kita harapkan seperti itu. Jadi saya pikir partnership itu penting. Jadi ini aspek yang tidak boleh kita tinggalkan gitu. Kompetisi ya menurut saya sih begitu kita melihat pasar gitu ya, dimanapun pasarnya ya itu kan tahap awal ya, kita diskusi bagaimana kita bisa membawa brand dan sebagainya, tapi ujungnya juga ketika kita mempaketkan produk ya mulailah di situ supply chain yang harus dibentuk gitu. Itu kira-kira demikian. Dari Pak Togar nih, ada message atau terakhir bagaimana mengakselerate partnership antara ITB UI atau bentuk satu program yang sebenarnya punya value lebih. Kalau dijalankan ITB saja value-nya segini. Kalau ITB plus UI atau UI saja segini, tapi ITB plus UI akhirnya keren gitu ya value-nya. Bisa. Gitu. Ya, ini memang konsep yang kita sebut namanya co-value creation ya. Jadi open innovation, open learning. Nah, tetap saya melihat peluangnya itu di B2C dan B2B. Nah, kalau B2C, kita memang harus membangun kontainernya ya supaya matching antara supply dan demand itu terjadi. Sebetulnya ada satu platform yang sudah dibangun oleh pemerintah yang disebut dengan ICE Institute ya. Nah, ini mungkin juga kita perlu bicara nanti, kita buatkan bagaimana feasibility study-nya. Karena sekarang juga pemerintah juga sudah membangun Sierra. Jadi pengakuan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa yang diakui di universitas asalnya. Yang kedua adalah B2B. Nah, B2B ini juga kita membutuhkan platform. Itu yang belum saya lihat saat ini. Misalkan platform untuk menangani holding. Ya, ada di situ asosiasi, industri, dan perlu konsorsium perguruan tinggi. Nah, misalkan di kesehatan, siapa yang kuat di situ? Bisa nggak UI gabung dengan katakanlah UGM atau Unpad membentuk konsorsium yang melayani kesehatan? Bagaimana dengan klaster logistik, telkom, dan sebagainya? Nah, ini yang kita masih lemah, yang belum ada saat saya bilang sekarang ini, sehingga baik BUMN maupun klaster-klaster mining misalkan itu belum terlayani sama sekali. Baru secara sporadis, itu pun berdasarkan perkoncoan. Kalau UI dekat dengan keuangan, ya mereka dapat akses ke sana. Mining ITB, ya ITB yang dapat. Tetapi secara nasional itu kan banyak itu
kebutuhan-kebutuhannya untuk bagaimana membina talent. Nah itu belum, B2B itu masih lemah, platformnya belum ada. Belum lagi yang terakhir saya bicara TKDN. Nah TKDN ini yang saya sebetulnya bilang duitnya ada di situ. Tetapi perguruan tinggi mana, klaster mana yang punya target untuk TKDN itu turun? Belum ada juga platform itu terjadi. Jadi masih banyak kesempatan untuk kita bisa ke sana. Dan dunia yang di luar itu B2C maupun B2B itu masih terbuka bagi kita. Jadi let's go for it gitu. Kita punya peluang dan punya potensi ke sana. Itu kira-kira dari saya, Mas Irwan ya. Terima kasih nih Pak Togar ya atas masukannya dan juga semuanya, karena waktunya memang sudah di remind ya saya, ini udah mau jam 12 gitu ya, nanti gemeter pada kelaparan ya. Ya. Terima kasih semuanya, ini menarik, mungkin pola-pola seperti ini menjadi pembuka bagaimana kita berkolaborasi ya, industri yang butuh ya, perguruan tinggi yang bisa memberi servis, tentunya servisnya mungkin nggak full servis semua UI atau oleh ITB, karena bisa saja supply-nya kita harus butuh dari UI untuk bagian ini gitu ya, bagian tertentu kita harus butuh dari bagian lain atau perguruan tinggi lain, konsorsium ya. Mungkin ini sebagai pembuka diskusi lebih awal atau kolaborasi atau kerjasama yang lebih real ya, dan bagaimana strategic plan kita semua untuk bisa menjawab tantangan kondisi sekarang ya. Ya, saya ucapkan terima kasih nih Pak Ahmed, Pak Asta, ya Bu Ratna, Pak Ridwan, Pak Togar, makasih sudah meluangkan waktunya. Ini juga Terima kasih Pak Irwan. COVID-19. Jadi nggak ada halangan, Pak Asta nggak bisa ikut dalam acara ini ya kan. Teknologi sudah bisa membuktikan bahwa kita bisa hybrid juga. Gitu. Iya, Pak. Saya, ini bagian dari challenge yang kita bisa jawab tentunya. Bisa, Pak nggak ada di sini, saya bilang nggak ada kendala tentunya. Ya sekali lagi terima kasih. Ya saya tutup diskusi kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Togar. Ya, terima kasih Pak. Iya, dokumentasi dulu. Pak Asta, Bu Foto Ratna. dulu kita. Foto dulu nih. Ya, Togar jangan keluar. Atau kan bikin foto. Ya, siap Pak. Di akhir tampil di sini lah. Pindahin ke layar sini, Pak Togar. Bisa, Oh iya, bisa di belakang itu ya. bisa dipindahin posisinya. Jangan keluar dulu, Pak. Ya, siap Pak. Foto dulu. Gitu. Ya, bisa ke sini. Mantap. Tapi ke Agak bisa sini. Nah,